Shalom, selamat pagi buat kita sekalian. Semoga kita semua di hari ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik-baik saja. Kita bersyukur karena saat ini kita dapat berjumpa kembali dan Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita untuk bersekutu, memuji dan memuliakan nama-Nya. Mari kita menghayati setiap kebaikan Tuhan, kasih Tuhan yang sudah kita terima hari demi hari itu melalui ungkapan syukur kita dalam ibadah kita hari ini. Mari kita awali ibadah kita hari ini dengan pujian, kami puji dengan riang. Siswa-siswi yang terkasih, setiap manusia pasti memiliki kekuatan dan kelemahan. Tuhan menciptakan kita untuk menjadi berkat bagi sesama dengan kekuatan dan kelemahan yang ada di dalam diri kita. Seseorang secara total dapat menolong sesamanya walaupun dia memiliki kelemahan. Hari ini kita mau belajar dari tokoh Yefta, dari menjadi seorang pribadi yang bukan siapa-siapa, bahkan di dalam keluarganya dia tidak diperhitungkan. Dia dibuang, disingkirkan dari keluarganya. Namun dalam kelemahannya itu, ia terus bertekun di dalam kehendak Tuhan. Dari seseorang yang bukan siapa-siapa, tidak diperhitungkan sama sekali, dia kemudian menjadi pribadi yang memiliki hak untuk bisa diperhitungkan. Dia menjadi seorang yang dikatakan adalah seorang pahlawan bagi rakyatnya. Selamat bertemu para siswa-siswi dan ibu bapak guru BPK Penabur dengan saya, Pendeta Evelyn Yudiarti dari GKI Kedoya, Jakarta. Hari ini saya mau mengajak kita untuk membaca dan merenungkan salah satu bagian dari Alkitab. Tapi terlebih dahulu mari kita berdoa. Kami datang kepadamu dengan rasa syukur ya Allah, karena kami dalam keterbatasan
masih tetap dapat bersekutu, menikmati firman Tuhan bersama-sama dan belajar untuk merenungkannya. Biarlah roh Allah yang ada pada kami menolong kami agar kami mengerti dan agar kami dapat melakukan firman yang kami dengar. Dalam Kristus kami memohon pertolongan Roh-Mu yang kudus. Amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pada hari ini kita akan membaca kitab Hakim-Hakim pasal 11 ayat 1 sampai ayat 11. Saya bacakan demikian. Adapun Yefta orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Tetapi Yefta adalah anak seorang perempuan sundal. Ayahnya ialah Gilead. Juga istri Gilead melahirkan anak lelaki bagi Gilead. Setelah anak-anak itu dari istrinya ini besar, maka mereka mengusir Yefta. Kata mereka kepadanya, "Engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain." Maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Tob. Di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan Yefta. Pada waktu kemudian Bani Amon berperang melawan orang Israel. Dan ketika Bani Amon itu berperang melawan orang Israel, pergilah para tua-tua Gilead menjemput Yefta dari tanah Tob. Kata mereka kepada Yefta, "Mari, jadilah panglima bagi kami dan biarlah kita berperang melawan Bani Amon." Tetapi kata Yefta kepada para tua-tua Gilead itu, "Bukankah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku? Mengapa kamu datang sekarang kepadaku pada waktu kamu terdesak?" Kemudian berkatalah para tua-tua Gilead itu kepada Yefta, "Memang kami datang kembali sekarang kepadamu. Ikutlah kami dan berperanglah melawan Bani Amon. Maka engkau akan menjadi kepala atas kami dan atas seluruh penduduk Gilead." Kata Yefta kepada para tua-tua Gilead, "Jadi, jika kamu membawa aku kembali untuk berperang melawan Bani Amon dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku, maka akulah yang akan menjadi kepala atas kamu?" Lalu kata para tua-tua Gilead kepada Yefta, "Demi Tuhan yang mendengarkannya sebagai saksi di antara kita, maka kami akan berbuat seperti katamu itu." Maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead. Lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mizpah. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sebelum saya masuk dalam renungan atas kitab Hakim-Hakim ini, saya mau mengajak kita untuk melihat video berikut ini. Mari kita saksikan.แม่กลัวอ่ะ อย่าทำอย่างนี้อีกนะ มวยเกาเหลา ไ
นั่งเลย ป้า อ่ะจัดไปเอาสั่งมาเร็วต่ออะไร From zero to hero. Dari nol, dari nobody, menjadi seorang pahlawan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, video yang kita saksikan tadi punya kesamaan dengan cerita yang dialami oleh Yefta. Yefta dan anak kecil bersama-sama orang yang terbuang. Anak kecil dalam video itu terbuang karena kemiskinannya. Karena kemiskinan yang mendesak dia lalu mencuri, membuat dia dimusuhi oleh orang-orang yang menjadi korban atas tindak pencuriannya. Dan Yefta lahir dari seorang perempuan sundal, dikatakan perempuan yang bukan istri sah dari seorang suami. Yefta adalah orang terbuang, bukan saja karena dia anak perempuan sundal, tapi saudara-saudara kalau kita perhatikan tadi di sini dikatakan kamu tidak mendapat bagian apa-apa. Dia diusir. Dia dianggap orang lain, orang luar. Tidak diperhitungkan sebagai keluarga oleh anak-anak Gilead yang lain. Meskipun Yefta itu anak Gilead, tetapi karena dia anak dari perempuan yang bukan istri Gilead, maka Yefta diusir. Gilead juga, Yefta juga dianggap bukan siapa-siapa. Saudara bayangkan, di dalam ayat yang ketiga, Yefta itu bukan cuma orang luar, dia bukan cuma sekedar anak perempuan sundal, perempuan yang tidak baik. Tetapi bahkan di dalam ayat yang ketiga diceritakan di sana, Yefta ini lalu berteman bahkan menjadi pemimpin para perampok di tanah Tob. Jadi bisa dibayangkan ya, Yefta ini bukan cuma zero, bahkan minus. Dia bukan saja tidak punya kebaikan, tetapi bahkan dia melakukan kejahatan. Dia merampok harta orang-orang lain. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana dari sesuatu yang minus, dari zero, dari nol, dari yang bukan siapa-siapa,
Yefta dan anak dalam video tadi bisa menjadi seorang pahlawan. Tidak serta-merta, butuh waktu. Kalau kita lihat video tadi ya, anak kecil itu berubah menjadi seorang dokter ahli bedah malah ya. Tentu tidak dalam sekejap mata, tidak dalam satu malam. Hari demi hari menempa anak ini, hingga anak ini belajar keras, mendidik dirinya dengan keras, berusaha memahami setiap hal yang dia pelajari, dan dengan keras dia berusaha mewujudkan diri menjadi seorang dokter yang akhirnya menjadi pahlawan bagi orang yang menolong dia. Demikian juga Yefta, dia menjadi panglima atas bangsa Israel. Dia menjadi ketua atas penduduk Gilead. Tidak terjadi dalam satu malam. Saudara lihat apa yang dilakukan oleh Yefta. Ketika dia diusir, dia lari dari saudara-saudaranya itu. Dia pergi ke tanah Tob. Dia di sana memacu diri. Dia di sana menempa diri. Keterasingan, keterusiran dia, penderitaan pasti menjadi bagian dirinya. Tidak tersedia makanan, tidak tersedia keamanan, dia juga pasti terancam oleh yang lain. Tetapi Yefta menempa dirinya sedemikian sehingga dia bisa menjadi seorang kepala. Jadi saudara-saudara, saya dan saudara-saudara bisa menjadi seorang yang berarti itu bukan karena satu perbuatan di satu hari. Tetapi saya dan saudara-saudara menjadi orang yang berarti bagi orang lain jika saya dan saudara-saudara melakukan sesuatu itu dengan rutinitas setiap hari. Menjadikan diri kita ini berarti setiap hari, setiap saat. Tidak hanya dalam satu malam, tidak hanya dalam satu hari kita melakukan apa yang baik. Anak yang dalam video tadi tidak belajar cuma dalam satu malam, tetapi dia belajar setiap hari hingga akhirnya dia bisa menjadi seorang ahli bedah. Saya dan saudara-saudara kalau mau menjadi hero, mau menjadi pahlawan, mau menjadi berarti bagi orang lain, maka saya dan saudara-saudara harus melakukan hal yang sama dengan anak tadi, hal yang sama dengan yang diceritakan dalam kitab Hakim-Hakim. Berusahalah dengan serius. Hal yang kedua, anak itu dan Yefta bisa menjadi seorang pahlawan karena mereka mampu mengatasi kesulitan itu dengan tegar, dengan tabah hati. Yefta terusir dari keluarganya. Dia dibenci. Di sini Yefta mengatakan kepada para tua-tua itu, bukankah engkau juga membenci aku? Ya, jadi Yefta sadar dia juga dibenci. Tetapi baik Yefta maupun anak kecil dalam video itu, mereka tidak fokus kepada para pembencinya, tetapi mereka fokus kepada diri mereka. Apa yang bisa saya lakukan? Mengatasi persoalan, mengatasi kebencian, mengatasi labeling itu dengan upaya untuk melampaui labeling itu tadi. Yefta dikatakan sebagai orang yang tidak baik, anak kecil itu dikatakan sebagai pencuri. Mereka mau melampaui label-label yang dilekatkan kepada mereka itu dengan sikap tabah dan dengan daya juang yang tinggi. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita sedang ada dalam masa pandemi. Kita harus punya ketabahan. Kita harus punya daya juang yang tinggi. Tapi saya dan saudara-saudara bisa melampaui masa ini jika saya dan saudara-saudara selain punya ketabahan, kita juga punya daya juang yang tinggi. Lalu saudara-saudara, hal yang terpenting, lihat apa yang dikatakan. Ketika orang-orang tua itu dan bangsa Gilead itu segera bersyukur, bersorak ketika Yefta mau diajak pulang ke Gilead, apa yang dikatakan? Apa yang dilakukan oleh Yefta dalam ayat yang ke-11b?
Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan. Saudara, apa yang saya dan saudara-saudara harus lakukan adalah andalkan Tuhan. Ketika kita ada dalam kelemahan, ketika kita merasa tidak mampu, ketika kita merasa sudah over, burn out, kita tidak mampu lagi menanggungnya, bawa itu ke dalam Tuhan. Dia yang akan bisa menolong kita. Dia yang akan bisa memampukan kita melalui masa sulit ini. Dia yang akan bisa mengubah kita from zero to hero. Jangan lupa, saya dan saudara-saudara juga bisa menjadi hero, bisa menjadi berkat dengan sikap baik yang kita berikan, dengan perkataan halus, lembut yang kita perdengarkan kepada mereka. Dan saudara, kasih Tuhan seperti yang disaksikan oleh kitab Hakim-Hakim ini akan menyertai kita terus. Seperti Tuhan menyertai Yefta dan menolong Yefta, Dia juga akan menolong saudara-saudara dan saya. Amin. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Kini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Kini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Ku percaya
setia sampai akhir hidup. Ku ikuti panggilanmu, ku percaya. Mari kita berdoa. Ya Allah, tolonglah kami anak-anak-Mu agar kami mampu melakukan firman yang kami dengar. Biarlah kami berproses sungguh-sungguh dengan tabah hati. Biarlah kami mengikuti tempaan Tuhan, dan kami bergiat pada tugas dan panggilan yang Kau percayakan kepada kami. Mari tolonglah kami, tolong juga para guru kami, agar mereka pun dapat terus membimbing kami, menolong kami memahami dan menyiapkan masa depan kami bersama-sama dengan Engkau. Dalam Kristus Yesus Tuhan yang mengasihi kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih, jangan pernah merasa rendah diri karena kelemahan yang ada di dalam diri kita. Jangan merasa bahwa diri kita bukanlah siapa-siapa. Tuhan menghadirkan kita ke dunia ini untuk berkarya sesuai dengan kehendak-Nya. Karena itu, tetaplah optimis untuk menjadi berkat bagi sesama. Kiranya kasih Allah Bapa di dalam Kristus dan melalui Roh Kudus hadir di dalam setiap ucap dan lakumu dan mendorongmu menyatakan kehendak-Nya menjadi pahlawan yang sederhana dan rendah hati kepada sesama. Allah memberkati dan meneguhkanmu sekalian sampai kita bertemu kembali hari ini, esok, dan sampai selamanya. Amin.